Nih, waktu yang nggak bisa ditebak, biaya listrik atau ini itunya juga lah. Semakin banyak orang, semakin susah diedit ya, dalam artian. Halo guys, welcome back to Sedulur Foto Studio Channel. Oke guys, apa kabar hari ini? Semoga masih sehat-sehat aja ya. Yes. Jadi udah masuk di bulan September. Semoga menjadi September ceria, bukan menjadi September ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas nih gimana sih cara menentukan harga-harga dan apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu ya untuk menentukan harga tentunya. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, mengupas tentang harga atau rate-rate atau paket-paket apa aja nih yang bisa kita bikin dan gimana sih cara bedainnya gitu ya. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa buat tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat kita nih Sedulur Foto Studio ya. Jadi teman-teman, gimana sih menentukan harga-harganya? Yang pertama nih, jadi tiap kota itu kan punya rate yang berbeda-beda. Jadi sedulur semua bisa menentukan dulu nih rate-nya kalian tinggal di kota mana gitu ya. Jadi kalian yang pertama harus dilakukan tentu aja survei ya. Jadi mungkin bisa tanya-tanya ke studio lain atau mungkin kayak pakai fake akun gitu ya, tanya kak price listnya dong gitu ya. Ya itu cara yang umum dilakukan sih, karena kalau kita tanya langsung terang-terangan gitu tentu aja kompetitor kayak gimana gitu nanti ya. Apalagi orang yang kita tanyain itu kenal, jadi ya lebih baik kita pakai fake akun aja gitu sih guys. Oke, jadi kemudian setelah kita tahu rate harganya di kota kalian masing-masing, kalian harus menentukan nih paket-paketnya apa aja. Nah, ini yang bisa aku kasih tahu. Yang pertama kita bisa menentukan foto itu by durasi nih dulu. Jadi seumpama nih satu sesi kita kasih waktu 1 jam. Ini untuk personal dulu ya. Untuk personal kita kasih waktu 1 jam. Nah, untuk 1 jam itu kita bisa memberikan harga seumpama kalau di Jogja sih standarnya 150 sampai 200 ribu ya. Nah, nanti ada lagi nih dalamnya paketnya yang bisa kita kasih ke mereka itu apa aja. Nah, kalau di tempat kita sendiri ini di Sedulur Foto Studio, kita untuk durasi kita kasih harga paket pertama itu personal paling murah itu 150.000 dengan jumlah 5 foto, 5 file edit maksudnya. Untuk fotonya itu durasi ya, by durasi. Balik lagi ke tempat tadi, balik lagi ke tadi durasi. Jadi selama 1 jam kita bisa dapat berapa foto. Nah, nanti klien itu memilih nih maksimal 5 foto, karena kita dalam paket itu hanya ada 5 foto edit yang dipilih dan yang nanti akan dicetak. Untuk kelebihannya sendiri nih dalam paket yang durasi ini, kita jadi bisa menentukan nih sedulur semua klien ngobrol nih sama kita, janjian ya, mama jam 1 kak kita ambil paket satunya aja 1 jam gitu kan. Nah nanti untuk jam berikutnya kita udah bisa lagi nih kasih semua ada klien lain, kita jadi bisa lebih mudah mengatur waktunya begitu dulu. Untuk kekurangannya, kalau seumpama nih kliennya itu suka banget foto ya, nah bisa aja nih dia kliennya itu memanfaatkan waktu dengan baik selama berapa jam. Foto itu 1 jam ya, 1 jam kita tadi dia banyak banget foto yang dipilih. Nah itu kelemahannya. Selain filenya yang banyak, yang kedua adalah kalian biasanya jadi bingung nih karena harus memilih file gitu ya. Jadi dalam banyaknya file, mereka harus memilih 5 file aja, itu pasti bakal bingung lagi. Kecuali kalau mereka mau ngambil satu paket lagi nih, jadi ambil 5 foto lagi. Atau bisa kita arahkan ke foto seumpama nambah berapa rupiah nih. Nah itu tergantung teman-teman semua ya, seluruh semua di rumah. Itu menurut rate dari wilayah kalian masing-masing aja begitu. Kemudian yang kedua, per file. Nah ini dia nih, yang per file itu sebenarnya menyita waktu sih untuk yang seumpama ya tadi klien yang suka foto. Jadi mereka bakal memilih file-filenya itu banyak, kemudian mereka baru milih filenya itu di akhir. Nah jadi kadang durasi itu nggak kepake ya, kadang bisa lama banget, kadang bisa ya secukupnya aja sesuai mereka. Ketika mereka udah merasa udah ada yang oke, baru mereka pilih. Kekurangannya sendiri sih tadi waktu yang nggak bisa ditebak, satu itu ya. Kemudian nih waktu yang nggak bisa ditebak,
belum lagi ntar miliknya cuma beberapa. Nah itu kan menyita waktu banget, kita rugi di ya kos apa ya namanya, kayak biaya listrik atau ini itunya juga lah ya. Yang penting waktu itu kan berharga banget ya teman-teman. Jadi ya itu sih kekurangannya. Kelebihannya, nah ketika mereka suka fotonya oke-oke, ketika teman-teman fotonya oke-oke banget, mereka suka, ya udah mereka bisa pilih banyak banget mungkin atau beberapa aja gitu ya. Untuk rate harganya sendiri mungkin bisa dibikin lebih, karena mungkin dibikin kayak eceran gitu ya istilahnya. Jadi untuk harga sendiri mungkin bisa dinaikkan. Kalau di sini sendiri per file itu bisa sampai 50.000 kalau di daerah Yogyakarta per file edit ya. Jadi itu tadi ya untuk yang personal. Jadi bisa dibikin per file atau per durasi. Tentunya kalau aku sih dan klien itu sebenarnya lebih banyak ngambil yang per paket gitu ya, per durasi, karena ya udah jelas gitu loh. Jadi mereka butuh berapa, filenya ini ya pokoknya jelas lah. Dan tentu aja dapat cetak juga kan, karena filenya itu file edit dan cetak karena ada paketnya juga. Belum lagi nanti dapat figuranya begitu teman-teman. Kemudian untuk yang per filenya itu biasanya nih diambil untuk kayak composite atau orang-orang yang kebutuhan apa ya, seumpama daftar pekerjaan. Nah itu dia tadi ya untuk personalnya nih sedulur. Dan berikutnya kita ada yang ke grup nih, kita beralih ke grup dari personal ke grup. Nah, untuk grup sendiri kita juga bisa membagi menjadi dua nih sedulur. Yang pertama balik lagi ke paket nih, sama sebenarnya ya, kurang lebihnya sama ya. Yang pertama ada paket. Jadi kalau sedulur semua punya studio yang kurang luas, seumpama kapasitasnya itu ya di bawah 10 gitu, mungkin bisa dibikin kayak per grup nih. Jadi kloter 1, kloter 2 itu berbeda nih sedulur. Jadi bisa dipisahkan. Kemudian atau yang rombongan langsung kayak keluarga gitu, biasanya kan 2 orang tua 2 anak gitu, 4 orang gitu, bisa dibikin paket sendiri. Jadi kayak paket family gitu dulu. Karena tentu aja beda ya ketika kita memotret grup yang kayak mungkin sekolah atau mungkin grup yang ya family tadi ya, itu kan beda banget tentu aja. Kalau yang family itu kan jumlahnya tidak terlalu banyak dan bajunya juga udah senada, paling nanti tinggal pemilihan dalam backgroundnya aja. Untuk yang jumlahnya agak banyak, cuma 10 orang gitu, bisa dibikin kloter atau ya per paket seluruh semua kebijakannya aja dibikin maksimal berapa orang. Seumpama di harga 200.000, ini contoh ya, di harga 200.000 bisa dibikin maksimal 8 orang atau 10 orang, nanti ya balik lagi ke teman-teman sendiri begitu. Kemudian ada lagi grup dihitung personal. Jadi gimana sih ya, jadi kurang lebihnya seperti ini dulur. Grup dibikin personal itu jadi kita hitungnya per orang aja. Seumpama per orang kita hitung katakanlah 40.000 atau 30, ya 30 aja deh gampangnya ya, 30.000 per orang. Nah seumpama mereka datang 2 orang, ya kita otomatis per file nih hitungannya ya. Per file kita dapat 60.000 dari satu kali sesi foto itu. Dan tentunya itu kalau untuk per durasi gitu kayaknya agak susah. Itu bisanya ke yang grup tadi ya, yang langsung per paket. Kalau yang ini kan hitungannya sama aja kayak tadi, katakanlah ngecer gitu ya. Jadi untuk yang per orang ini kita nggak bisa ngasih waktu yang batas waktu gitu ya. Mungkin kita bisa ajak ngobrol lagi aja filenya gimana. Kalau udah ada yang oke, udah tinggal dipilih aja begitu. Tapi kalau emang belum, mereka emang suka ngajak mau butuh file banyak, ya udah dilakuin aja. Nah kelebihannya sendiri nih untuk yang pertama, yang grup paket lebih simpel. Yang pertama ya. Yang kedua, waktu bisa kita prediksi. Jadi seumpama studio teman-teman itu rame banget, jadi kita bisa ngasih space waktu nih untuk jamnya udah isi atau belum begitu sedulur. Oke, kemudian kekurangannya untuk yang grup ini tadi ya, kalau banyak orang, semakin banyak orang sebenarnya kita kan dalam ngedit itu juga ada effortnya ya. Semakin banyak orang semakin susah diedit ya, dalam artian untuk membersihkan kulit sendiri juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi ya kurangnya itu ketika orangnya banyak atau di batas maksimal yang sudah kita tentukan, itu akan yang memakan waktu lebih banyak begitulah. Pembayaran grup dengan metode personal nih, jadi mereka bayar sendiri-sendiri, kita itu per kepala nih kayak masuk ke wahana wisata aja. Jadi
Oke, jadi untuk per kepala ini biasanya lebih diminati karena biasanya kan mereka patungan nih sedulur. Jadi ya mereka bayar per foto yang mereka aja. Jadi kayak semua, aku mau pilih foto yang ini nih, ya udah aku bayar yang ini gitu loh sedulur. Dan itu dihitungnya juga balik lagi per foto gitu ya. Dan durasinya ya kurangnya itu sih, durasinya itu kadang bisa lama banget begitu. Tapi untuk ya pemotretan semakin banyak orangnya, tentu aja semakin banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan begitu seluruh. Nah itu dia tadi ya beberapa metode yang bisa kita ambil untuk pemotretan paket personal dan grup. Karena ya waktu pertama kita bisa handle, kemudian juga keuntungannya masih oke. Apalagi kalau yang ada teman-temannya nih, biasanya kan grup wisuda gitu juga temennya juga ikut. Nah itu bisa kita paketkan lagi. Oke sedulur, sorry banget nih, ternyata waktu ngedit file closingnya error. Aku nggak tahu kenapa ya, kayaknya korup waktu penyimpanannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya seluruh videonya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya karena bunyi lonceng sedulur adalah sumber kebahagiaan untuk kami. Oke, see you in the next video and bye.